Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Para jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu ada 6 perkara atau 6 perbuatan yang dianjurkan. Yang pertama adalah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air putih. Jika ada zam-zam maka lebih afdol. Jika tidak ada air putih, maka setelah itu baru makan makanan yang manis yang tidak disentuh api, misalnya buah-buahan, madu, kismis. Setelah itu baru makanan manis yang disentuh oleh api atau yang dimasak. Kemudian juga telah kita sebutkan perbuatan sunnah yang lain, yaitu membaca doa ketika kita berbuka. Khususnya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Itu merupakan doa yang panjang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan beberapa riwayat-riwayat hadis. Kemudian rahimakumullah, berikutnya juga kemarin sudah kita jelaskan mengenai memberi hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa. Memberi hidangan yang berbuka bagi orang berpuasa ini pahalanya seperti orang yang berbuka puasa, atau pahala seperti orang yang berbuka puasa, yaitu mendapatkan pahala orang itu seperti orang yang berbuka itu. Sehingga ketika kita memberikan makanan apapun bentuknya, tidak harus dengan makanan yang berat, maka kita akan mendapatkan pahala persis seperti orang yang kita berikan makanan tersebut atau berbuka tersebut. Kemudian rahimakumullah, yang keempat yang sudah kita jelaskan kemarin adalah mengenai anjuran untuk melakukan mandi junub atau mandi wajib bagi orang yang memiliki hadas besar sebelum datangnya waktu fajar atau sebelum datangnya waktu subuh. Kemudian juga sudah kita jelaskan perbuatan sunnah yang kelima atau yang kelima, yaitu anjuran untuk mandi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir kemarin kita jelaskan tentang anjuran untuk menjaga pelaksanaan sholat tarawih setiap malam. Nah, rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, maka pada sore hari ini kita akan melanjutkan sunnah-sunnah yang lain,
yang masih tersisa beberapa hal yang telah saya sebutkan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan sunnah yang ke-11 yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah berusaha keras menjaga sholat witir. Di sini saya tegaskan atau saya tekankan berusaha keras untuk menjaga sholat witir. Ya. Karena sholat witir ini merupakan sholat sunnah yang terbaik. Bahkan menurut sebagian ulama, sholat sunat witir ini merupakan perbuatan wajib, ya, seperti di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Oleh karena itulah sholat witir ini nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan sholat-sholat sunat yang lainnya. Nah, sholat sunat witir tentu dianjurkan setiap hari, meskipun di luar Ramadan. Nah, adapun di dalam Ramadan maka pelaksanaan sholat itu lebih untuk diutamakan agar dijaga pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan sholat sunat witir tidak berbeda dengan pelaksanaan ketika di luar Ramadan, yaitu dilaksanakan dalam sisi rokaatnya. Sholat witir minimal dikerjakan 1 rokaat, ya, tetapi 1 rokaat ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Minimal yang terbaik atau minimal yang sempurna adalah 3 rokaat, maksimalnya adalah 11 rokaat. Dan yang dianjurkan adalah pelaksanaan sholat witir ini dengan melakukan dengan cara fasl. Fasl itu adalah memisahkan rokaat yang ganjil, yaitu rokaat yang terakhir, dari rokaat yang genap. Jadi misalnya jika dia melaksanakan sholat witir 3 rokaat, maka dianjurkan melaksanakan dengan 2 rokaat salam, kemudian 1 rokaat salam, tidak digabung menjadi 3 rokaat sekaligus. Meskipun jika dilakukan 3 rokaat sekaligus, maka sholat sunat witirnya itu juga sah. Tetapi secara keafdalan, maka yang lebih afdal adalah melaksanakan 2 rokaat kemudian 1 rokaat. Dan apabila dia misalnya melakukan yang lebih banyak dari itu, maka dia bisa melakukannya misalnya 5 rokaat dengan 2-2-1, atau bahkan dia boleh melakukannya 4 rokaat dengan sekali salam, kemudian 1 rokaat dipisahkan dalam 1 salam. Nah, hadirin rahimakumullah, ada witir dalam bulan Ramadan memiliki 3 kekhususan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, selain tentu sholat witir tetap sangat dianjurkan, bahkan nilainya semakin tinggi, witir di dalam bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan witir yang dilakukan di luar Ramadan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan berjamaah karena dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat tarawih. Ya, jadi disunnahkan sholat witir ini dikerjakan secara berjamaah, ya, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, ya, setelah kita melaksanakan sholat tarawih itu. Jadi kita di dalam sholat sunat witir kalau dikerjakan sehari-hari, maka biasanya dikerjakan sendiri-sendiri, karena memang sholat sunat witir ini termasuk dari sholat-sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Ya, sholat sunat witir ini kalau dikerjakan di luar Ramadan termasuk dari sholat-sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Tetapi karena pelaksanaannya di bulan Ramadan, maka lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah disunnahkan untuk dibaca keras. Ya, jadi ketika melaksanakan sholat sunat witir dianjurkan untuk membacanya secara keras, ya, meskipun kalau dia melaksanakannya sendiri. Biasanya jika sholat witir dikerjakan sendiri karena merupakan sholat malam, maka dibaca tidak terlalu keras tapi tidak pelan juga. Ya, nah, untuk di Ramadan ini dianjurkan dibaca secara keras. Kemudian yang ketiga, disunnahkan membaca kunut pada pertengahan akhir Ramadan, ya, maksudnya pertengahan kedua Ramadan. Jadi ketika kita memasuki pertengahan kedua Ramadan sejak malam 16 dari hari-hari Ramadan itu, kita dianjurkan untuk menambahkan kunut di dalam sholat sunat witir kita, yaitu pada rokaat yang terakhir, rokaat yang ganjil, dilakukan setelah i'tidal atau setelah bangkit dari ruku, seperti kunut yang dilakukan pada sholat subuh. Kunut di dalam witir hakikatnya di hari-hari di luar Ramadan tidak dianjurkan untuk membaca kunut di dalamnya. Jadi witir di luar Ramadan itu tanpa kunut,
Inilah pendapat madhab Syafi'i. Memang ada madhab yang lain, misalnya dalam madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad bin Hambal, kunut di dalam witir itu dianjurkan sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan, tetapi juga dianjurkan di luar Ramadan sepanjang tahun setiap hari. Di dalam madhab Syafi'i, kunut di dalam sholat witir hanya dianjurkan pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan pendapat yang muktamad atau pendapat yang kuat. Sebagian ulama lain berpendapat, maksudnya pendapat dalam madhab Syafi'i, ya. Jadi ada pendapat kedua dalam madhab Syafi'i bahwa kunut dibaca sepanjang bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa ketika Umar ibn Khattab mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih bersama Ubay bin Ka'ab, ia tidak melakukan kunut kecuali pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ketika dulu Sayyiduna Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin, umumnya para sahabat di zaman beliau menjadi khalifah, yang kemudian menjadi kebiasaan sampai saat ini menjalankan tarawih secara berjamaah dengan 20 rakaat itu. Dalam keadaan tersebut Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam sholat melakukan kunut di dalam sholat witir yang dilakukan pada pertengahan kedua. Nah, berdasarkan riwayat inilah kemudian di dalam madhab Syafi'i yang kita selalu amalkan adalah pelaksanaan doa kunut pada sholat sunat witir pada pertengahan kedua saja sampai akhir Ramadan. Nah, inilah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ini sunnah yang ke-11 dalam urutan di dalam buku ini. Kita perlu untuk menjaga sholat sunat witir dengan sebaik mungkin. Nah, ada sebagian masyarakat yang kadang-kadang dia karena merasa malam harinya akan melaksanakan sholat malam, lalu dia tidak melaksanakan witir bersama imam. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Jadi kalau seseorang ingin menambah sholat lagi bersama dengan diri sendiri di rumahnya setelah selesai berjamaah sholat tarawih dengan imam di masjid, maka dia boleh saja untuk tidak mengikuti sholat tarawih bersama imam. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu lebih afdal. Ya, lebih afdal jika seseorang bisa atau merasa mampu untuk melaksanakan sholat witir itu di akhir malam, ya, maka lebih bagus ia sholat witirnya nanti di rumah, ya, tidak bersama imam di masjid. Hal ini dengan dia dasarkan pada hadis yang menjadikan sholat witir itu sebagai akhir sholat. Di dalam hadis itu dikatakan ij'alu akhira salatikum al-witra, jadikan sholat terakhir kalian adalah witir. Nah, ini memang hukum yang secara ideal seperti itu. Jadi menjadikan witir itu sebagai penutup dari sholat-sholat kita. Maka ketika kita mampu melakukannya, maka itu lebih dianjurkan. Hadirin rahimakumullah, berikutnya sunnah yang ke-12, memperbanyak membaca Al-Quran sembari ditadabburi. Karena Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya, dan ia akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Ya, puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ya Tuhanku, ya Allah, aku telah menghalangi orang itu dari makan dan syahwat pada siang hari, maka jadikanlah aku sebagai syafaat baginya. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi. Lalu Al-Quran juga berkata, aku telah menghalanginya tidur pada malam hari, maka jadikanlah aku sebagai syafaat baginya. Maka keduanya pun menjadi syafaat. Nah, hadirin rahimakumullah, hadis ini secara tegas dan jelas menjadi salah satu dasar tentang anjuran kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya ketika Ramadan, karena Al-Quran atau bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi sebab pemberian syafaat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meskipun memang membaca Al-Quran di setiap saat adalah dianjurkan, maka di Ramadan itu lebih-lebih lagi, dan itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Selama Ramadan setiap malam beliau selalu
membaca Al-Quran, ya, menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril yang selalu setia mendengarkan bacaan-bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, oleh karena itulah, hadirin rahimakumullah, kita sangat lebih dianjurkan untuk membaca Al-Quran ini ketika Ramadan, sehingga karena pahalanya jauh lebih besar dan fadilahnya juga besar karena juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ke-13, sunnah yang ke-13, memperbanyak amal soleh, khususnya salat sunnah seperti salat sunat rawatib, salat duha, salat tasbih, salat awwabin dan lain sebagainya. Begitu juga seperti bersedekah, silaturahmi, hadir dalam majlis ilmu, beriktikaf, melaksanakan umrah, selalu mengingat atau berzikir kepada Allah dengan hati dan anggota badan lain, dan berdoa dengan doa-doa maksurat atau yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Intinya, selama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih banyak, lebih giat dalam melakukan amal-amal ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik untuk melakukan ibadah, maka akan sangat rugi kita dalam melewati bulan Ramadan ini. Setiap amal ibadah yang sunnah, maka nilainya akan diberikan seperti pahala ibadah wajib jika di luar Ramadan. Dan jika kita melakukan perbuatan yang wajib, maka nilainya akan dikali 70 kali lipat ibadah wajib jika dilakukan di luar Ramadan. Oleh karena itulah kita perlu lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan ini seperti ibadah kita di luar Ramadan. Ya, lebih miris lagi atau lebih ironis lagi jika ibadah kita di Ramadan ini malah lebih kurang atau lebih lemah daripada ibadah kita di luar Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita bisa mengukur tingkat keimanan kita atau ketakwaan kita selama hidup ini ketika kita di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita seperti orang yang biasa-biasa saja, ibadahnya tidak meningkat, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang itu di luar Ramadan akan lebih malas daripada di dalam Ramadan. Karena Ramadan ini sudah diberikan berbagai fasilitas, berbagai pahala, berbagai perintah dari Allah SWT dan balasan yang luar biasa, sehingga orang biasanya dengan semua hal itu akan lebih semangat dalam beribadah. Sehingga jika seseorang ketika Ramadan malas beribadah, maka hampir bisa dipastikan bahwa di luar Ramadan akan lebih malas lagi. Nah, oleh karena itu juga rahimakumullah, dianjurkan ketika kita Ramadan ini untuk melakukan ibadah-ibadah yang mungkin jarang sekali kita lakukan di luar Ramadan, atau mungkin tidak pernah sama sekali. Ya, misalnya di luar Ramadan kita tidak pernah tahajud atau sholat malam, laksanakanlah di dalam Ramadan. Ketika kita di luar Ramadan misalnya tidak pernah melakukan sholat sunat tasbih, kerjakanlah ketika Ramadan, karena inilah waktunya ketika semangat di dalam ibadah itu semakin tinggi. Kalau kita ibadah-ibadah itu tidak kita lakukan di dalam Ramadan, maka kapan lagi kita mau melakukannya? Ya, jangan sampai nanti pada hari kiamat datang catatan amal ibadah kita, ternyata pada tahun ini tidak ada amal ibadah dari jenis ibadah tersebut. Misalnya nama kita dipanggil oleh Allah, ternyata tidak ada catatan sama sekali sholat duhanya, tidak ada catatan sama sekali pada tahun itu sholat tahajudnya, tidak ada catatan sama sekali sholat tasbihnya, tidak ada catatan sama sekali sholat awabinnya. Maka kita akan letakkan wajah kita ini di mana? Kita sangat malu pada Allah Subhanahu wa taala. Masa 1 tahun tidak ada jenis ibadah itu sama sekali? Maka manfaatkanlah waktu-waktu Ramadan ini dengan ibadah dengan semaksimal mungkin. Mumpung kita semangat, mumpung kita diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah. Apalagi di awal-awal Ramadan begini, ketika semangat kita masih begitu besarnya. Subhanallah, merupakan sebuah nikmat tersendiri. Ketika kita masuk Ramadan, tiba-tiba keadaan kita dalam ibadah ini berbeda. Keimanan kita mendadak meningkat. Yang jarang ke masjid jadi ke masjid. Yang biasanya mungkin sholatnya agak terlambat atau di akhir-akhir waktu, sekarang akan lebih cepat lagi. Itu merupakan nikmat yang sengaja Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Semua orang merasakan itu. Terbukti, hadirin rahimakumullah, semua orang akan mendapati dirinya di Ramadan ini akan lebih menjaga dirinya dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tetapi ketika nanti malam-malam Ramadan ini menjadi hilang, ya, ketika Ramadan ini habis, selesai, tidak usahlah menunggu 1 bulan, bahkan tidak perlu menunggu 1 minggu, bahkan tidak perlu menunggu 1 hari. Kita bisa rasakan diri kita masing-masing tiba-tiba semangat Ramadan ini
atau semangat ibadah di dalam Ramadan tiba-tiba hilang begitu saja. Mengapa demikian? Karena itulah keberkahan Ramadan diantaranya adalah dengan Allah memberikan kepada kita nikmat untuk beribadah dengan baik. Nikmat yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat ibadah ini hilang. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, yang ketika diberikan nikmat ibadah malah kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita diberikan kesempatan waktu setiap detik Ramadan ini sebagai tempat kita untuk mengumpulkan pahala yang sangat banyak. Bahkan seperti yang saya sampaikan di awal kajian ini berkaitan dengan keutamaan Ramadan, kalau kita ingin menghitung pahala yang kita kumpulkan di dalam Ramadan ini, mungkin saja jauh lebih banyak daripada pahala yang kita kumpulkan di luar Ramadan selama 11 bulan yang kita lewati di luar Ramadan. Karena apa? Sebagai contoh kecil, ketika kita melaksanakan misalnya sholat asar berjamaah di masjid, maka sholat asar kita itu akan dikali lipat menjadi 70 kali sholat asar. Kalau kita misalnya rutin sholat asarnya 1 bulan Ramadan, selalu kita sholat asar berjamaah di masjid di bulan Ramadan, maka sepertinya kita 70 bulan melaksanakan sholat asar berjamaah di luar Ramadan. Nah, sementara ketika kita selesai Ramadan, bulan-bulan lain di luar Ramadan hanya 11. 1 tahun hanya 12 bulan, 1 bulannya untuk Ramadan, sisanya 11 bulan bukan Ramadan. Ya, artinya apa? Sholat jamaah asar yang kita kerjakan rutin selama Ramadan, jika dibandingkan dengan 11 bulan kita sholat berjamaah asar di Ramadan, maka masih lebih banyak yang kita kerjakan selama Ramadan, karena dikali 70, artinya seperti 70 bulan, bukan hanya 11 bulan. Nah, oleh karena itulah rahimakumullah, ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita semua untuk memanfaatkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Laksanakanlah ibadah yang mungkin kita baru dengar namanya, belum kita kerjakan. Apalagi seumur-umur kita nggak pernah sholat seperti itu. Misalnya sholat tasbih. Ya, ada sebagian orang yang sampai saat ini masih malas sholat tasbih. Padahal Nabi SAW itu berpesan. Ya, berpesan kepada paman beliau Abbas. Ya, kalau engkau bisa lakukan tiap hari, lakukan tiap hari sekali. Kalau tidak bisa, maka minimal seminggu sekali. Kalau tidak bisa, sebulan sekali. Kalau nggak bisa, setahun sekali. Jadi diminta sholat tasbih itu kalau memang nggak bisa, setahun sekali. Bahkan kata beliau, kalaupun tidak bisa setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pahala yang Allah berikan kepada sholat tasbih. Ya, maka penting kita untuk menjaganya. Ya. Nah, rahimakumullah, oleh karena itulah Rasulullah SAW yang menjadi contoh bagi kita, ketika datang Ramadan selalu keadaan beliau berubah. Semakin beliau bersemangat di dalam beribadah, wabil khusus ya pada 10 hari terakhir nanti yang akan kita jelaskan setelah ini, di mana beliau semakin rutin dalam beribadah, semakin semangat dalam beribadah, menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak penting atau yang tidak beliau lakukan selama dilakukan di luar Ramadan, maka ketika Ramadan ini beliau lebih giat lagi dan melakukan. Seperti tadi contohnya beliau membaca Al-Quran ya dengan tadarrus dengan malaikat Jibril. Kemudian juga di sini disebutkan, akan saya bacakan sekarang ya, di mana beliau bersedekah ya, sedekah beliau itu ahli sedekah, tetapi ketika datang Ramadan sedekah beliau jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Jadi dibanding orang-orang yang lain yang pernah ditemui oleh Ibnu Abbas, Rasulullah itu orang paling dermawan. Beliau tidak pernah tidak memberi jika diminta. Bahkan kalau beliau tidak punya sesuatu, beliau berusaha mencarikan untuk orang itu sehingga bisa diberikan kepada orang tersebut. Betapa dermawannya Rasulullah SAW. Ya. Kedermawanan beliau itu paling tampak pada bulan Ramadan ketika bertemu Jibril. Jadi ketika Ramadan semakin tinggi tingkat kedermawanan beliau. Artinya apa? Beliau memang memanfaatkan waktu ini untuk benar-benar meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Jadi beliau yang sudah sering dermawan, kualitasnya ditingkatkan ya ketika bulan Ramadan. Dan bagi kita juga seperti itu. Bagi kita mungkin yang jarang-jarang ibadah, semakin perbanyak. Yang belum pernah melakukan ibadah-ibadah tertentu, laksanakan mumpung di Ramadan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, jangan sampai Ramadan ini lewat sementara kita belum melakukan apa-apa.
Malah lebih mengerikan jika Ramadan ini lewat, kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Tidak mendapatkan ampunan saja sudah mengerikan, sudah merupakan sesuatu yang sangat buruk. Apalagi kalau kita lewat Ramadan, malah kita justru mendapatkan dosa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, berikutnya sunnah yang ke-14 di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika Ramadan adalah beriktikaf dan bersungguh-sungguh dalam ibadah pada 10 hari terakhir, serta berusaha mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam itu, terutama malam ganjilnya. Jadi rahimakumullah, di antara ibadah yang juga sangat dianjurkan adalah melakukan iktikaf. Nanti akan kita bahas di bab terakhir dari kitab ini, dari buku ini, bab yang khusus membahas tentang iktikaf. Intinya dalam iktikaf ini adalah kita melakukan ibadah di dalam masjid. Sebenarnya iktikaf tidak memerlukan ibadah tertentu. Selama kita di dalam masjid saja sudah bisa dianggap iktikaf, selama kita meniatkan keberadaan kita di masjid itu sebagai iktikaf. Maka ketika kita masuk masjid, jangan lupa niatkan iktikaf. Meskipun kita di masjid hanya sebentar, katakanlah cuma sholat 5 waktu itu, niatkan iktikaf. Kalau kita lupa niat iktikaf ketika masuk masjid, kita baru ingat ketika sedang sholat misalnya atau sedang baca Quran, segera kita niatkan. Meskipun di tengah-tengah sholat tidak apa-apa, kita berniat iktikaf di dalam hati kita. Nah, kemudian pada 10 hari terakhir lebih giatkan dalam bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, kalau bisa kita iktikaf 10 hari terakhir itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan semua keramaian dunia, kita berikan waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makna hakiki atau tujuan utama dari iktikaf adalah kita melepaskan diri dari keterkaitan dunia. Ya, dari apapun dari dunia ini, pekerjaan kita dan apapun keluarga kita, kita menjadikan diri kita, waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wabil khusus pada 10 hari terakhir kita diminta untuk lebih giat beribadah karena ada malam Lailatul Qadar. Ya, nanti akan saya bahas di sini, ada pembahasan khusus tentang Lailatul Qadar yang kita sebenarnya bisa atau diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mendapatkan malam yang mulia tersebut, yang kemuliaannya kita sudah banyak mengetahui, ya, bernilai 1000 seperti ibadah lebih dari 1000 bulan. Nanti akan saya jelaskan betapa besarnya nikmat ibadah 1000 bulan tersebut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW jika telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istrinya. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW. Jadi ketika 10 hari terakhir beliau lebih lagi giat dalam beribadah, mengisi waktu dengan ibadah yang luar biasa, ya, dengan iktikaf. Ya, beliau punya tempat khusus di masjid yang beliau di situ tidak ditemui oleh siapapun karena beliau hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berikut ini ada pembahasan tentang iktikaf yang akan kita kaji, ya, secara singkat, ya, karena memang kalau kita bahas secara mendetail tentu tidak cukup waktu yang tersedia saat ini. Malam Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena ketinggian dan kedudukannya. Lailatul Qadar berasal dari dua kata, Lailatun yang artinya malam, Al-Qadr, Al-Qadru itu artinya bisa bermakna derajat atau ketinggian derajat, ya, kemuliaannya, ya. Dinamakan Lailatul Qadar karena ketinggian derajatnya atau kedudukannya. Karena pada malam itu Allah menetapkan apa yang dikehendaki sehingga derajatnya sangat tinggi. Al-Qadru juga berasal dari kata Al-Qadru, yaitu kadar, ya, kadar tertentu atau ketetapan, ya, takdir Allah. Sehingga pada malam hari itu juga Allah menetapkan takdir-takdirnya atau keinginan-keinginan Allah SWT kepada hambanya. Malam tersebut merupakan salah satu keistimewaan untuk umat ini. Jadi malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang hanya ada pada umatnya Rasulullah SAW. Pada umat-umat sebelumnya tidak ada Lailatul Qadar. Ya, mereka hari-harinya ada yang istimewa, tetapi yang sangat istimewa seperti malam Lailatul Qadar ini tidak ada. Yang ada hanya pada umatnya Rasulullah SAW, dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar bagi kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mengenai waktu terjadinya, maka para ulama berbeda hingga 40 pendapat.
Jadi sangat banyak kapan sebenarnya terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa terjadinya pada malam 21 atau 23 Ramadan. Jadi kalau imam kita, Imam Syafi'i ini sebenarnya punya pendapat khusus berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, di mana beliau lebih cenderung bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 atau 23. Sementara mayoritas ulama cenderung berpendapat malam itu terjadi pada malam 27. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar adalah pada malam 27 Ramadan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah dalam 10 hari terakhir. Nah, ini pendapat yang lain mengatakan Lailatul Qadar itu tidak tetap pada satu waktu, tidak hanya malam 27 saja, tetapi berpindah-pindah. Kadang 27, kadang malam yang lain, ya. Hikmah disembunyikannya malam tersebut adalah agar kaum muslimin menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Jadi karena waktunya berpindah-pindah, maka hikmahnya apa? Kita semangat 10 hari itu kita akan beribadah dengan baik, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sebenarnya kita meskipun malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dalam 10 hari terakhir, wabil khusus pada malam-malam ganjilnya, ya, jadi mungkin 5 hari, 21, 23, 25, 27 dan 29, tapi kita punya kesempatan besar sebenarnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana? Selama kita mengisi setiap malam itu dengan ibadah, maka pasti kita pada salah satu malam itu ibadah kita telah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena bagaimanapun Lailatul Qadar itu Allah akan turunkan pada setiap bulan Ramadan, ya. Maka selama 10 hari itu kalau kita pakai semuanya untuk ibadah, minimal 5 hari yang ganjil saja, maka kemungkinan besar atau bahkan bisa saya katakan bisa dipastikan orang itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mendapatkan malam Lailatul Qadar ini rahimakumullah memang tidak harus seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu misalnya pada malam hari tersebut dia seperti melihat malam itu seperti siang, ya, terang benderang, atau pohon terlihat sujud menundukkan dahan-dahannya ke tanah, kemudian air di lautan atau di sungai berhenti, tidak bergerak, tidak mengalir. Hal keajaiban-keajaiban seperti ini memang diriwayatkan atau terjadi dan terlihat oleh sebagian orang, tetapi itu tidak mesti terjadi pada semua orang. Hanya orang-orang yang Allah istimewakan atau Allah berikan kekhususan mungkin bisa merasakan keadaan-keadaan yang ajaib atau keadaan-keadaan yang aneh yang seperti itu. Nah, sementara kita orang awam seperti ini, maka malam Lailatul Qadar insya Allah akan tetap kita dapatkan meskipun kita tidak merasakan hal yang seperti itu. Dengan catatan kita selama 10 hari terakhir itu kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan malam hal tersebut. Saya contohkan seperti ini. Kalau misalnya seseorang katakanlah setiap malam itu membaca Quran 1 juz, atau nggak usah 1 juz, 1 halaman saja, maka setiap malam kalau dia lakukan 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, pasti nanti ada 1 halamannya yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau setiap orang selama 10 hari itu dia sedekah 10.000, 10.000, 10.000 ya selama 10 hari, maka ada sedekahnya yang 10.000 itu pasti bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Artinya dia cuma ya mungkin kita istilahkan modal 100.000 ya, setiap malam kan 10 kali 10 hari 100.000. Dia modal 100.000, tapi nanti ketika salah satu 10.000-nya dapat Lailatul Qadar, maka hadiahnya sangat luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dipersiapkan hadirin sedekahnya yang baik pada malam-malam hari itu, ya, kemudian ibadahnya dipersiapkan dengan lebih baik pada malam-malam hari itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah tidak terbuahinya sperma orang kafir. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, jadi di antara kemuliaan dan keutamaannya itu adalah bahwa pada malam itu ya orang tidak terbuainya sperma orang kafir. Jadi orang kafir tidak akan terbentuk anaknya pada malam tersebut. Kemudian tersingkapnya sejumlah keajaiban alam, seperti saya katakan tadi, misalnya
alam ini menjadi terang benderang, pohon menunduk dan lain sebagainya. Dan beramal di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini. Jadi kalau kita beramal pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya adalah lebih baik. Nah, ini perlu ditegaskan lagi. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan malam seperti 1000 bulan atau bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Karena begitulah kalimatnya di dalam Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairun. Khairun ini artinya lebih baik, bukan sama. Jadi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, artinya kita akan mendapatkan lebih baik dari 1000 bulan. Maka saya contohkan seperti ini. 1000 bulan itu berapa hari? 1 bulan adalah 30 hari. Maka kalau 1000 bulan, maka kurang lebih adalah 30 hari. Jadi kalau misalnya pada malam hari itu, hadirul rahimakumullah, kita baca Quran saja, katakanlah 1 halaman Quran. Ya, katakanlah hanya 1 halaman Quran. Ini minimal sekali tentu. Maka kalau kita ketika membaca 1 halaman itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala bacaan 1 halaman kita itu adalah lebih baik dari bacaan 1000 malam kita baca 1000 halaman itu. Jadi kita katakanlah dikasih hidup 1000 malam atau 1000 hari, setiap malamnya kita baca 1 halaman. Ya, nah 1000 halaman Quran, kalau misalnya kita 30.000 halaman Quran, kalau kita jadikan 1 itu, ya, jadikan setiap malam kita baca 1 halaman. Kalau kita 1000 bulan, artinya sama dengan 30 hari, artinya sama dengan 30.000 halaman Al-Quran. Kalau kita lihat dalam mushaf kita, mushaf Al-Quran, yang sekarang banyak sudah dicetak dengan model yang tulisan dari Timur Tengah itu, ya, yang tulisan lebih kecil-kecil, kita bisa lihat bahwa jumlah halaman di dalam mushaf Al-Quran itu adalah kurang lebih 604 halaman. Itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 604 halaman. Katakanlah 600 halaman supaya kita mudah. Kita ingin melihat 3000 halaman itu kira-kira sama dengan berapa hataman Quran. Jadi kalau 30.000 kita bagi 600, ya, 600 halaman yang 1 Quran penuh itu, maka kita bisa mendapatkan nilai berapa? 500 kali hatam Quran. Jadi kalau misalnya kita 1 malam membaca 1 halaman Al-Quran, dan kebetulan 1 halaman Quran kita itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah pahala kita itu seperti kita menghatamkan 500 kali hataman Quran. 500 kali hataman. Kita sekarang ada yang sudah hatam sampai 100 kali seumur hidupnya. Sangat jarang. Belum tentu orang kita di zaman seperti ini, ya, 1 bulan bisa hatam sekali. Belum tentu, sangat jarang yang seperti itu. Ya, 1 tahun hatam Quran sekali saja. Itu untuk orang umumnya, ya, banyak yang tidak bisa melakukannya. Ini kita 1 malam bisa hatam sampai 500 hataman Quran. Subhanallah. Jadi ini adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Contoh lain misalnya, kalau kita sedekah 10.000 bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka 10.000 kita itu akan dikali 30.000 malam, sama dengan berapa? 10.000 kali 30.000 sama dengan 300 juta. Jadi ketika kita sedekah 10.000 dan pas bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, maka sepertinya kita telah bersedekah atau nilai sedekah kita lebih banyak daripada 300 juta. Saya mau tanya di sini, siapa yang kira-kira sudah sedekah 300 juta? Apa kita bisa sering-sering seperti itu? Jarang. Bayangkan kalau sedekah kita itu 1 malam tersebut ada 100.000. Kita siapkan uang 1 juta. Tiap malam kita letakkan 100.000 selama 10 hari terakhir. Maka 100.000 kita itu akan dikali dengan 30.000 dengan 30.000 malam. Sama dengan nilainya adalah 3 miliar rupiah. Subhanallah. Karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin di malam Lailatul Qadar tersebut. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ada cuaca sedang, tidak panas, ya, dan tidak dingin, ya. Matahari terbit cerah tanpa menebarkan sinar yang menyengat karena terhalang cahaya malaikat yang sedang naik dan turun. Jadi ketika terbit matahari itu terbit dengan keadaan langit terang, ya, cerah, tidak ada mendung, ya,
dan tapi meskipun tampak cerah tapi sinarnya itu sepertinya terhambat, sepertinya tidak terik, tidak panas. Ya, karena apa? Terhalang dengan bayangan-bayangan malaikat yang sedang naik. Karena pada malam hari itu Allah menurunkan ya para malaikatnya semuanya ke muka bumi ini untuk mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dianjurkan untuk merahasiakannya serta menghidupkan malam dan siangnya dengan ibadah. Jadi jika ada seseorang merasa malam ini Lailatul Qadar, dia diberikan tanda atau merasakan keadaannya ini adalah Lailatul Qadar, maka dianjurkan tidak cerita-cerita. Ya, dia merahasiakannya, lalu dia mengisi esok harinya juga siang harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siang harinya juga masih mendapatkan kemuliaan meskipun tidak setinggi atau tidak sebesar daripada kemuliaan malam harinya. Terdapat 3 cara untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. A, yang terbaik, yaitu dengan menghidupkan seluruh malamnya dengan berbagai ibadah seperti sholat, baca Quran, berzikir, dan banyak berdoa, khususnya dengan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi yang paling baik ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah semalaman kita tidak tidur. Semalaman kita hanya ibadah kepada Allah. Ya sholat, ngaji, zikir. Kalau ngantuk cuci muka, usahakan tidak tidur. Itu yang paling sempurna. Terus kalau tidurnya kapan nanti? Kalau sudah terbit matahari. Matahari sudah terbit, sudah naik, ya, sudah masuk waktu duha, baru kita istirahat. Ya, jadi malamnya itu benar-benar kita manfaatkan untuk ibadah. Dan malam Lailatul Qadar ini rahimakumullah dimulai sejak maghrib. Jadi bukan setelah selesai isya atau selesai tarawih, tapi sejak maghrib. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu sejak maghrib hendaknya kita sudah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan malam yang mulia tersebut. Jadi cara yang pertama yang terbaik adalah kita semalaman tidak tidur, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, atau fa'fu anna. Ya, jadi artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkanlah diriku. Kemudian yang kedua, cara yang sedang-sedang, tidak tidak yang terbaik, yang di tengah-tengah, yaitu dengan menghidupkan sebagian besar malam dengan berbagai macam ibadah. Jadi kalau kita tidak bisa semalaman suntuk, tidak tidur, tapi kita isi ibadah, paling tidak sebagian besarnya kita bangun ya dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, cara yang paling rendah, yaitu dengan melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah dan bertekad atau berniat kuat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah pula. Nah, ini yang paling rendah, yang paling minimum, hadirin. Jangan sampai yang minimum ini tidak kita laksanakan. Apa? Yaitu melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah. Ya, karena maghrib isya ini sudah masuk malam. Jadi maghrib isyanya kita berjamaah, kemudian kita niatkan bahwa besok subuh kita juga akan berjamaah, khususnya di masjid. Maka dengan yang seperti itu kita sudah dianggap mendapatkan perbuatan minimal dalam menghidupkan malam. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia bagaikan menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia bagaikan menghidupkan semua malamnya. Nah, itu kita praktekkan dalam malam Lailatul Qadar ini. Jadi kalau kita tidak bisa semalaman suntuk beribadah dan tidak bisa sebagian besar malam untuk ibadah, maka usahakan paling minimal sekali, tidak ada yang lebih rendah dari itu, kita sholat maghrib dan isya berjamaah, lalu sholat subuhnya juga kita berjamaah. Nah, rahimakumullah, karena itulah kita mendapatkan Lailatul Qadar ini bukan hal yang mustahil, ya. Maka jangan kita kemudian berputus asa. Ini karena ada sebagian orang merasa, saya ini apa sih, susah, bukan orang ahli ibadah, ya orang biasa saja susah dapat Lailatul Qadar. Bukan, jangan seperti itu. Selama kita punya niat yang kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita penuh pengharapan mendapatkan keistimewaan dan keberkahan Lailatul Qadar, maka insya Allah jalan untuk mendapatkannya itu sangat dimudahkan oleh Allah SWT. Yang penting harus dari sekarang kita siapkan niat kita siapkan lahir batin. Karena untuk mendapatkan kemuliaan itu tidak cukup hanya dengan fisik kita saja, tapi niatnya harus bersih, hati kita harus bersih, ya ibadah kita bersih, hilangkan
rasa ketidaksenangan kepada orang lain, hilangkan hati kita jangan sampai ada kemarahan kepada orang lain, supaya benar-benar malam hari itu di hadapan Allah kita bersih, juga kepada manusia kita bersih, sehingga jalan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar sangat terbuka bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang ke-15 dari sunnah-sunnah puasa adalah berusaha berbuka puasa dengan makanan halal. Tentu makan makanan halal itu merupakan hal yang wajib. Nah, ketika kita Ramadan begini, jangan sampai, usahakan jangan sampai tidak makan kecuali yang benar-benar bersih. Yang syubhatlah kita tinggalkan, apalagi yang haram tentu saja. Karena jangan sampai hal yang seperti itu malah merusak daripada pahala ibadah kita. Yang ke-16, meluaskan rizki bagi keluarga. Jadi di malam Ramadan ini, selama bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memberikan tambahan nafkah kepada keluarga jika kita mampu, jika kita mampu. Kalau tidak mampu, bagaimana lagi, Tapi kalau kita mampu, lebih dianjurkan untuk memberikan tambahan nafkah kepada keluarga kita. Keluarga ini yang merupakan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah wajib, yaitu istri, kemudian anak kita yang masih kecil atau yang sudah lebih dewasa tetapi tidak mampu bekerja, dan juga orang tua yang jika mereka tidak lagi memiliki kekayaan yang untuk mencukupi kehidupan mereka. Nah, mereka itu menjadi tanggungan nafkah wajib dan kita dianjurkan untuk melebihkan rizki kepada mereka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inbasitu fin nafaqati fi syahri Ramadan. Lapangkanlah nafkah pada bulan Ramadan, fa innan nafaqata fihi kan nafaqati fi sabilillah, karena memberikan nafkah pada bulan Ramadan seperti memberikan nafkah atau berinfak fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya tetapi secara mursal. Hadis ini mursal, memang dhaif, tetapi diamalkan dalam Fadhilul A'mal. Yang terakhir rahimakumullah, menjauhi canda dan mencela. Selama Ramadan kita harus menjauhi hal-hal yang sifatnya tidak berguna, bercandaan, banyak bermain, banyak melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia maksudnya tidak memberikan pahala dan kebaikan. Begitu juga mencela, berbuat kemaksiatan. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang kemaksiatan ini dalam bab tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jika seorang mencelanya, hendaknya ia mengingatkan dirinya dalam hati bahwa ia sedang berpuasa guna menghalangi kerusakan puasanya. Jadi kalau dia dicela jangan dibales lah, kurang lebih seperti itu. Ingatkan dia sedang berpuasa. Dianjurkan juga tidak untuk menyebutkan itu dengan lisannya jika tidak khawatir riya. Boleh juga dia ngomong ke orang lain. Ini misalnya kalau di luar Ramadan, ketika kita sedang puasa, lalu ada yang mencela kita atau yang mengganggu kita, kita bilang saya sedang puasa. Nggak mau mencari banyak masalah, Kita kalau ngomong itu kita sebutkan kalau memang kita bisa menjaga diri dari riya, Jangan sampai kita ngomong saya lagi puasa ini untuk pamer. Kalau seperti itu malah akan menghilangkan pahala dari puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," jika pada hari puasa kalian, "fala yarfuth wala yaskhab," maka janganlah ia berkata kotor dan jangan berkata yang keras. Fa in sabbahu ahadun, jika ada seorang mencelanya, au qatalahu atau memeranginya, falyakul inni mru'un shaim, maka hendaklah ia berkata aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Faedah, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, membagi puasa menjadi 3. Yang pertama puasa umum, itu puasa orang awam, yaitu puasa yang menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi Imam Ghazali itu mengklasifikasi atau memperingkat kualitas puasa seseorang menjadi 3. Yang paling rendah derajatnya adalah puasa orang awam, puasa umumnya manusia, yaitu apa? Puasa dari hal yang membatalkan puasa saja. Maksudnya tidak makan, tidak minum begitu saja. Yang penting puasanya tidak batal. Ini puasa yang paling rendah derajatnya. Kalaupun dia puasa sudah mengugurkan kewajiban, tapi pahalanya sedikit, pahalanya tidak banyak, karena dia cukup hanya sekedar menghalangi atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa saja. Tingkatan yang kedua puasa khusus, puasa orang pilihan, yaitu puasa dari semua maksiat. Jadi untuk orang yang tingkat 2 atau derajat yang kedua, yaitu orang pilihan. Puasanya orang pilihan.
shaumul khas, ya. Shaumul khas, puasanya orang khusus, orang pilihan, yaitu dia menahan diri atau berpuasa dari yang membatalkan sekaligus dari yang menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah, yaitu yang membatalkan pahalanya. Nanti akan kita bahas pada bab ke-9 berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Jadi ada perbuatan yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala meskipun puasa tidak batal. Artinya apa batal pahala? Dia tidak dapat pahala. Karena apa? Karena melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi kemudian tetap bermaksiat, maka puasanya sah tetapi pahala puasanya jadi hilang. Maka supaya kita pahalanya tetap sempurna, tetap lengkap, minimal kita dapat sebagian besar dari pahala puasa itu, maka kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, menahan diri dari yang membatalkan ibadah puasa, ya seperti makan dan minum, dan menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa, yaitu kemaksiatan. Maka fisik kita ini harus kita jaga benar-benar. Mulut jangan dipakai untuk menghina, tangan jangan dipakai untuk mengambil hal yang dilarang, mata dijaga dari melihat yang dilarang dan lain sebagainya, sehingga ketika sore hari puasa kita sempurna secara ibadah dan sempurna juga secara pahalanya. Inilah puasa orang pilihan, yaitu shaumul khas, puasa orang tertentu pilihan. Yang terakhir rahimakumullah adalah puasa super khusus, yaitu shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang pilihan, super pilihan, yaitu ketika kita berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sudah melaksanakan puasa, meninggalkan yang membatalkan, maksiat juga tidak dilakukan, dan dalam hatinya, dalam pikirannya tidak ada kecuali hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa super khusus. Kalau dalam bahasa kita VVIP. Jadi puasanya orang yang sangat-sangat pilihan. Ya, shaum khawasul khawas. Jadi shaumul awam yang pertama, ini umumnya orang yang puasa tapi masih maksiat, ya. Kemudian puasa orang yang tanpa maksiat sama sekali. Yang ketiga, puasa tanpa maksiat dan tanpa memikirkan dunia kecuali hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah, inilah akhir dari bab yang ke-7 yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan atau disunahkan di dalam puasa. Sudah kita sebutkan ada 17 macam, ya, perbuatan sunnah itu, dan sekali lagi perlu kembali diingat dan kita tekankan selalu bahwa perbuatan sunnah ini meskipun secara hukum tidak wajib dikerjakan dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap keabsahan puasa kita, tetapi kita harus berusaha untuk menjaga dan melaksanakan perbuatan sunnah ini. Karena sempurna atau tidaknya ibadah puasa kita, juga ibadah-ibadah yang lain tergantung dari pelaksanaan amalan-amalan sunnah di dalam ibadah tersebut. Hadirin rahimakumullah, dan sebagai penutup seperti biasa telah masuk beberapa pertanyaan, dan ini ada pertanyaan juga yang kemarin belum sempat saya baca atau saya jawab. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, kebetulan istri saya sedang menyusui anak kami usia 1 tahun 1 bulan. Kemarin pernah puasa 1 hari, namun anak itu seperti kembung. Jadi istri saya tidak puasa lagi karena apakah ia cukup qadha atau harus fidyah saja? Jadi kisahnya ini ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya sudah 1 tahun lebih masih disusui. Ya, setelah 1 hari ibu itu mencoba puasa, tiba-tiba anak itu kok sepertinya sakit perutnya. Ya, maka dia kemudian selanjutnya tidak berpuasa. Maka apakah ibu ini cukup mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan ataukah dia harus bayar fidyah? Nah, rahimakumullah, fidyah itu untuk ibu menyusui diwajibkan jika dia tidak berpuasa karena faktor anaknya. Jika ibu itu tidak berpuasa karena lemahnya si anak, lalu sehingga dia tidak berpuasa, maka ibu tersebut wajib mengqadha puasa dan juga harus membayar fidyah. Tapi kalau dia atau ibu menyusui itu tidak berpuasa karena faktor fisiknya yang lemah, ya bukan karena anaknya yang lemah, maka ibu itu cukup mengqadha puasa. Maka di dalam pertanyaan ini berdasarkan apa yang diceritakan, bahwa ibu itu sebenarnya kuat, tetapi dia tidak berpuasa karena anaknya yang sakit.
maka ibu tersebut selain harus mengqadha juga harus membayar fidyah, yaitu 1 hari sebesar 1 mud berupa makanan, yaitu beras dalam hari ini kalau kita di Indonesia ya, 1 mud beras kurang lebih sekitar 510 gram untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memberikan fidyah 10 hari kepada 1 orang miskin saja? Nah, jadi masih berkaitan dengan fidyah. Fidyah, apakah boleh fidyah beberapa hari diberikan kepada 1 orang miskin? Hukumnya adalah boleh, tidak apa-apa. Jadi kita boleh, misalnya ada seorang ibu atau siapapun yang tidak berpuasa lalu dia punya kewajiban bayar fidyah, misalnya dia ada 10 hari harus bayar fidyah, maka 10 hari itu dikali 1 mud ya, 1 mud tadi 510 gram kira-kira, maka kurang lebih 5 kilo 100 gram. Nah, lalu diberikan kepada 1 orang saja misalnya, maka itu tidak apa-apa ya, maka hukumnya adalah tidak apa-apa, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaannya, Habib ingin bertanya, apa hukum seseorang yang memakai siwak ya ketika siang Ramadan, di mana siwak itu sebelumnya telah dipakai dan ada sisa ludah orang tersebut masih terlihat pada batang siwak tersebut. Jadi ini ada yang bertanya, orang yang pakai siwak sementara siwaknya itu sudah sebelumnya dipakai dan di dalam batang siwak itu masih sisa ludah ya, apakah kemudian kalau sisa ludah itu dia masukkan lagi ke mulut kemudian menjadi atau menyebabkan puasanya berpengaruh atau tidak? Nah, rahimakumullah, nanti akan kita bahas dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya itu adalah ludah. Ludah itu secara hukum aslinya tidak membatalkan. Tetapi jika ludah itu, ya ada beberapa syarat nanti. Di antaranya kalau ludah itu sudah di luar, kemudian dimasukkan kembali, maka bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ludah itu sudah keluar, misalnya sudah keluar dari mulut kita, ya, kemudian kita masukkan lagi. Misal ya, ada pena, ada orang di kantor iseng, penanya digigit-gigit, ya, digigit-gigit sampai basah. Kemudian penanya itu dikeluarkan dari mulutnya, lalu sejenak kemudian dia masukkan lagi. Nah, ini berarti ada ludah yang sudah di luar, lalu dimasukkan kembali ke dirinya. Atau seperti orang yang pakai cungkil gigi, ya. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini juga kita harus hati-hati. Termasuk seperti siwak tadi, maka sebaiknya siwak tadi itu adalah dalam kondisi yang bersih dan yang kering sehingga kemudian kita pakai untuk bersiwak. Atau paling tidak kita cuci dulu kemudian kita keringkan. Kalau sekedar hanya kelembaban saja tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau ada air ludahnya. Nah, ini yang perlu mungkin kita hati-hati. Yang membatalkan itu kalau masih ada sisa air ludahnya. Tapi kalau sekedar basah-basah karena ludahnya habis tapi belum kering, maka insya Allah itu tidak apa-apa, wallahu a'lam. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apakah dengan kita bangun sahur tetapi tidak mengucapkan niat puasa nawaitu shauma ghadin, puasanya tetap sah? Ini kemarin sudah ditanyakan juga. Jadi bahwa seseorang yang sekedar bangun sahur untuk makan tetapi pada malam harinya atau ketika sebelum subuh itu tidak ada di dalam dirinya itu niat untuk berpuasa besok hari dengan meniatkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya puasa itu kemarin sudah disebutkan, di antaranya harus menyebutkan jenis puasanya, yaitu puasa Ramadan. Jadi kalau di dalam hatinya itu tidak ada rasa bahwa besok dia akan puasa Ramadan, maka meskipun dia bangun sahur tidak ada guna sahurnya itu. Maka ketika dia bangun sahur harus ada rasa bahwa dia itu besok akan berpuasa, yaitu puasa Ramadan, ya. Kecuali kalau memang sebelumnya dia sudah niat, nggak ada masalah. Ya, misalnya ba'da isya dia sudah niat, lalu ketika sahur nggak niat lagi, nggak ada masalah. Jadi intinya selama malam hari tersebut sejak dia selesai berbuka sampai datangnya waktu subuh, dia harus ada niatan, harus ada istilah dalam hati itu ada perasaan bahwa besok dia itu akan melaksanakan puasa Ramadan, harus disebutkan Ramadannya sehingga niat puasanya jadi sah. Kalau sekedar niat mau puasa saja tanpa disebutkan jenis puasa Ramadannya, maka niatnya itu meskipun dia sudah berniat tetapi belum memenuhi syarat niat sehingga tidak sah niatnya. Jadi sekali lagi harus dihadirkan besok mau berpuasa Ramadan, wallahu a'lam. Terakhir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, apakah boleh sholat witir dimulai awal Ramadan pakai kunut nazilah dalam keadaan pandemi ini?
Nah, ini rahimakumullah, kita sekarang ini memang dianjurkan sekali untuk membaca kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika terjadi musibah dan lain sebagainya pada kaum muslimin. Nah, kalau misalnya kita bertemu dengan Ramadan seperti ini, maka kunut nazilahnya kita baca pada sholat isya, bukan dibaca ketika witirnya di awal Ramadan, tapi kita baca di sholat isya, kemudian nanti witir kita tidak perlu membaca kunut nazilah. Ya, jadi di awal Ramadan seperti ini kita jangan kunut witirnya, karena kunut witir itu baru pertengahan kedua dari Ramadan. Ya, jadi sekali lagi untuk nazilahnya kita baca ketika sholat isya. Wallahu taala alam. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, menerima amal ibadah kita, puasa khususnya pada hari ini dan ibadah yang lain, dan kita dimudahkan untuk melaksanakan puasa esok hari dan ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khushu'ana min taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala' wal ghala' wal fahsya wal munkar wal fitan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma akshif wasrif 'anna al-waba' ma la yakshifu wa la yasrifu illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.